Itu. Ya silakan. Udah, dengarkan. Pasang kuping kau baik-baik ya. Pasang Yang kau bahas tadi itu pertama, kisah para pewarta 1 nomor 4 katamu. Kamu salah. Yang benar adalah nomor 5. Kamu harus belajar sama Bang Suma. Oke? Nah, sekarang saya kasih supaya kamu paham. Di dalam kisah para pewarta 1 nomor 5, di situ tidak ada Roh Kudus, Bung. Oke? Baptitesti Hagio Mesta Pelas Tautas Heberas. Tidak ada Roh Kudus di situ. Kau melari kemana? Roh Kudus dalam kitab Kristen itu cuma muncul di Indonesia. Di kitab original teksnya itu nggak ada. Kamu ingin mengatakan Roh Elohim. Saya ajarin kau sekarang. Ruah Elohim dalam kitabnya orang Yahudi, ketika diterangkan Ruah Elohim itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Oke? Ruah Elohim itu artinya adalah Roh Tuhan. Kenapa larinya ke Kudus? Hah? Ruah HaKodes itu artinya roh yang suci. Kenapa kamu larikan ke Roh Kudus? Apa nyambungnya? Ruah HaKodes, angin yang bersih, angin yang suci. Dalam bahasa Indonesianya. Kenapa kita mau ada kata Roh Kudus? Dari mana kamu ambil? Oh, dari kata Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu Indonesianya angin bersih atau roh suci. Kau belajar gitu ya. Kamu belajar supaya kamu paham. Terus saudara Nathan. Dalam bahasa Yunani, to agio pneuma itu tidak merujuk kepada Roh Kudus. Kamu belajar dulu dan kamu boleh cari data di dalam kitabmu, di kitab Kristen Perjanjian Baru itu, kata to agio pneuma yang merujuk kepada Tuhan itu tertulis di data mana? Kitab mana? Surah apa? Nomor berapa? Bab berapa? Tunjukkan ke saya. Nggak ada. Kata Roh Kudus Kristen Indonesia ambil itu dari Al-Quran. Tidak ada dari bahasa Ibrani, nggak ada dari bahasa Yunani pun nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran. Paham? Makanya belajar, jangan cuma dengarkan di gereja aja. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu didatangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara Nathan, berarti Yesus dong mengutus. Bukan seperti itu. Para nabi itu sudah diperjanjikan oleh Allah sebagai duta Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Makanya kami beriman kepada Nabi Yesus sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Beliau nabi kami. Beliau rasul, beliau nabi yang datang kepada Bani Israel. Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami, yang dikhususkan kepada saudara kami Bani Israel. Kristen ini siapa, dari mana? Ya, pahami itu dulu. Jadi ketika berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus, bukan kayak begitu ceritanya. Kau baca Yohanes 14 nomor 16 atau kau baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 biar kau tamat di situ. Yesus minta kepada Tuhan kami, ya Bapa. Minta kepada Bapa dia supaya didatangkan Roh Kudus itu. Untuk apa? Supaya didatangkan untuk membimbing seluruh manusia. Bimbingannya itulah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan litubayyina linnas. Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia dari Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu datang ke Paulus. Mana datanya? Roh Kudus datang ke Paulus. Mana datanya? Mana datanya? Roh Kudus datang ke Lukas. Mana? Tunjukkan. Roh Kudus datang ke Lukas. Sehingga Lukas bercerita. Theophilus yang mulia. Mana? Buktikan. Mana? Di mana tertulis itu? Bahwa kitabmu itu... Buka Yohanes 20 ayat 22. Oke, kita buka. Kita buka. Yohanes 20. Silakan Anda bacakan. Baca. Iya, silakan. Saya nggak bawa device, bentar saya pinjam ya, sebentar ya. Oke, silakan. Nah, ini ada penolong biar bisa menjelaskan. Ya. Bukan penolong gitu, jelas tadi Petrus berkata dan mereka terima Roh Kudus kok. Ini penipu. Kenapa Anda nangis? Santai aja kamu. Kamu nggak ada ilmu, tapi kamu sudah jelas. Silakan bro Daniel. Satu ngomong Dia masih ngeles, penipu. Apa? Kenapa? Kamu kenapa Trimurti? Trik kenapa? Ya, silakan. Ya, silakan Anda bacakan. Berkata demikian. Bagus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oh, ini mereka semua menerima Roh Kudus. Baru kamu bilang tadi Yohanes 16
ayat 7 bahwa dia meminta kepada Bapa. Kita baca lagi ya, Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 7. Ya, silakan. Ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Dia sendiri yang mengutus kepadamu. Bukan dia minta ke Bapak dulu. Enggak, ini dia bilang sendiri. Kalau ada dalilnya gimana? Ini kamu jangan pastikan dengan ayat dalil-dalil. Ini No, nggak bisa. Enggak, Aku akan minta kepada Bapak. Tunggu bentar bang. ini semua kamu yang Bos, tolonglah yang sopan dikit sama tamu host ya. Kalau memang nggak senang atau nggak sanggup bilang aja gitu, turunin aja. Siapa yang enggak sanggup? Jangan main Yohanes, kamu gitu, diam gitu. aja Yang dulu. gentleman lah. Kamu Yohanes diam dulu. 14. Saya belum Banyak. ngomong loh dari tadi. Kamu Yohanes banyak 14 nomor Jangan 16. Aku akan minta. Aku Gini, akan gini, minta gini. kepada Bapak. Maaf. Apa tuh? Cuma kamu yang berkata tadi kan sendiri, kamu bilang Teman saya 16 dikik. ayat Mulai. 7. Terlalu banyak ngerocos. Gini semua, kamu sendiri yang mengambil dalil itu. Jadi saya membaca Ya, silakan. lagi. Jadi kamu yang mengambil di Yohanes 16 ayat 7, kamu bilang dia meminta, sedangkan di situ dia Yohanes 14 nomor 16. Kamu yang baca. bilang sendiri Yohanes Saya 16 mengatakan ayat ambil 7. data Yohanes 14 16 atau Yohanes Kamu 16 bilang 17 sampai tadi, nomor 15. Yohanes 16 ayat 7 Ini. sampai 18. Yohanes 14, aku akan minta kepada Tuhan dan Kamu Tuhan yang akan bilang. memberikan kepadamu seorang Saya ini penolong kalau- yang kalau lain. mendengar Suma. Ini Kalau dalil. aku mengambil dalil, Ini dalil nih. saya itu Ini, saya nih, itu nih. menyimak. Jadi Ini dalil nih. kamu ngomong Yohanes dengar, 14 dengar. 16. Ini dalil mau Dengar, dikemana? dengar, Suma. Mau ditipes. Bro Suma. Udah ya, Kamu giliran saya, tadi- giliran kamu saya. Tadi gini. Suma, saya belum bicara dari tadi, Suma. Ntar enggak gini. Saya tanggapi dulu saudara Daniel ini. Dia jualan obat juga. Tunggu dulu. Yohanes 20 nomor 22 itu tidak ada Roh Kudus di situ, Bung. Suma, Yang ada Suma. pneumahogeon. Sabar dulu. Suma, kamu bilang tadi, kamu tanyakan di mana dalil para murid-murid menerima Roh Kudus. Iya, Apa kamu minta tunjukkan itu? Yohanes 20 nomor 22 kan? Di situ tidak ada Roh Kudus, Iya. Bung. Di situ adalah pneumahogeon. Pneumahogeon dalam bahasa Iya. Indonesia apa? Ayo tertawa, ayo Sudah tertawa. jelas dikatakan. Kamu kan minta dalil. Iya, saya minta kasih. dalil. Terus, Tapi engkau menunjukkan Dengar bahasa dulu. Indonesia kan? Saya minta original teks kitabmu. Di situ adalah pneumahogeon. Suma dengar. Kamu ngerti arti hagion? Lebih lama Ngerti? lebih kayak anak kecil sih. Suma, kalau Jangan coba diskusi, tipu-tipu dengan saya, Bung. Kok nipu-nipu? Kamu kan minta dalil. tapi Tidak kan ada di ini. dalam dengarkan, tidak ada di dalam Yohanes 20 nomor 22 itu Kalau Roh kamu Kudus nggak nggak mau ada. diskusi, turunin kau ini, Suma. Mulai Kalau kamu mau diskusi, mulai turunin kau. Kau daripada yang kalian sendiri malu minta mending dalil. baik turunkan saya kalau kalian malu nggak apa-apa. Oke. Coba daripada malu. Daripada malu. Iya. Kalau kau turunkan saya berarti kamu malu berarti ya kan? Sebentar teman-teman, Kan gitu. kita diskusi dengan saya dulu. Nah, bro, ya kok dikeluarin? Nggak usah dipertahankan. Kalau diskusi kayak gitu nggak usah. Dia minta Bukan. dalil. Kita kan Bukan. kasih dalil, bro. Bukan gitu, Daniel. Kasih dalil yang salah, Daniel. Bukan begitu, Pak. Dalilnya di mana? Bukan Ya, begitu, bukan sama menyalahkan. Maksudnya begini, kalau saya nih yang sudah lama berdebat sama Zulkifli M. Abbas, saya tahu. Saya udah skakmat dia berkali-kali. Caranya nggak begitu, teman-teman. Loh, kenapa diturunin? Iya, Kenapa makanya diturunin? kita masuk ke premisnya dia aja, Bro Daniel. Saya tahu triknya kalau debat itu. Kenapa Erben aja diturunin, tadi Bang udah Zuma? kewalahan. Dari dulu kayak gitu dia. Enggak, kalau sama saya Ya gitu dong, harus kalau adil sama dong, saya udah harus kelar adil. itu. Makanya saya dari tadi nyimak Ya terus. udah buktikan makanya. naikkan dulu satu, Zuma lagi. satu lawan banyak, naikkan. Satu lawan Nggak usah, banyak, saya makanya. aja. Boleh. Zuma. Gini. Satu Saya lawan aja banyak. masih baik. Kita kalau Kalau kasih- Bang, kalau nih dengerin dulu. Rashid. Ini Gini, cuman Rashid. buat ini. Kalau Bang Zuma dinaik turunin kayak begini, ini bakal rungkat ini Rum. Kalau Oke? yang mau rungkatkan nggak bakalan rungkatkan. Gini bro, kalau diskusi tuh Naikin kalau lagi, dia naikin lagi. berdeklarasi, Coba naikin dulu. Ayo Long, laki-laki dong, laki-laki. Ayo, bisa Iya, yuk. tapi gini, Suma itu Nggak ada jangan kata dibilang tapi, bunda. nggak ada kata tapi. Itu Ayo, tadi ayo. kan sudah kita jelaskan ayat firman Tuhan Petrus berkata. Perwira, Ayo. Dan Perwira. kenapa Yang dia berani dia
Kenapa gitu loh? Triwira. Kalau menurut saya Naikkan dia Bang Triwira Zuma. nggak memang dengar ingin omongan apa? saya. Ingin menyerang kita dengan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Triwira. Tidak jelas Ya kok. udah buktikan Siapa kalau yang bisa memang nggak jelas? Kenapa dia Triwira, mantap? dengar saya Triwira. Aduh. Bro Makanya Triwira. harus ahli dong, harus tahu semua kitab-kitabmu biar kalian tidak kelabakan untuk menjawab. Iya, Kamu tahu mau tapi diskusi? jangan begitu. Dari Bro dulu Triwira. begitu Kamu mau cara diskusi, Sudah. Rashid? Jangan bebas, Mau jangan diskusi? bebas, jangan Bro bebas. Triwira. Ayo naikin, naikin, Gurunda naikin, naikin, apa? naikin. Gurunda penyerong. Ayo naikin. Kenapa? Kamu- Kenapa kamu malah mau diturunin? Malah Kamu mau diturunin terus diskusi, ngata-ngatain. Kalian laki-laki. Pak Rashid. Begini Biar saya Kristen. ngomong sama Triwira sebentar. Triwira, bro. Bro Triwira. Emang kalau Rasid sendiri nggak mampu kamu Rasid? Enggak, oke, nanti Rashid sama saya. Bro Triwira, gini loh, kalau itu tuh jangan kepanjangan. Karena begini, kita harus kejar, kita harus bisa masuk ke intinya dia. Jangan dikasih ring yang besar, dikecilin ringnya. Aku itu udah debat sama Zuma itu udah lama, dari 2012 ya. Tapi nggak pernah menang-menang. Lo enggak, Zulkifli Enggak waktu itu pernah ya? begini ceritanya. Ntar saya ceritain. Zulkifli kan waktu itu nih, waktu diskusi, Zulkifli kenal saya kok, kalau saya pakai suara asli saya, ya. Zulkifli bilang, saya tanya sama Zulkifli, kamu ikut mazhab yang mana? Dia bilang semuanya. Kan begitu. Lalu saya selalu ditanya, anjing itu haram gak? Sebentar dulu, anjing haram gak? Kata dia haram. Loh, di mazhab Maliki anjing tuh nggak haram. Zulkiflinya blunder. Itu. Gak usah dipentalin, gak usah dipentalin. Iya, coba Zulkiflinya masuk dulu. Biar diskusi sama Jadi saya. diskusi enak ya, diskusi enak. Komal. Tenang Bro Daniel. Selama tenang, Bang Bro Zuma Daniel. masih hidup, jangan Iya. buka Komal. Iya. Gimana, gimana? Sorry, Gimana? Bro Santai. Zulkifli, Dengarkan aku ya, mau tanya. saudara. Yohanes 20 nomor 22 itu tadi kalian ditipu oleh terjemah. Di situ tertulis pneumahogeon. Oke, aku mau Dan tanya. ada Roh Kudus di situ. Oke. Oke, Numagion itu dalam bahasa Yunani di Indonesia kan artinya apa? Ya, coba Anda terangkan ke saya. Justru saya bertanya, kudus dalam bahasa Yunaninya apa? Coba. Kudus Coba. dalam Kudus dalam bahasa Yunaninya hagios. Terus pneuma apa? Numa itu roh. Pneuma apa? Pneuma apa? Roh. Pneuma itu spirit kekuatan. Iya, roh. Kok ada roh? Roh itu makhluk. Pental sendiri. Bukan. Aku di-kick, 2 akun saya diblokir sama siapa? Sama Nathan. Pak Juma. Teman-teman diam dulu. Aduh, parah. Suma mulai Ini framing kan nih. udah Saya nggak pernah dijatuhkannya nih, nge-kick itu ya. Anda ya Suma ya. Host ini sorry hostnya yang blokir saya. Saya dari tadi Sebentar, dia. Hostnya yang blokir. Teman saya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman memperbolehkan nggak saya diskusi dengan Suma? Iya, coba kan Silakan. kamu ya. Teman-teman Jadi yang tadi gimana? Yang 2 orang tadi gimana? Yang 2 orang tadi gimana? Udah Nggak tidur. tahu. Nanti dulu. Teman-teman mengizinkan nggak? Kalau mengizinkan, Aduh, parah. Ini diskusinya dua arah apa satu arah nih? 2 arah. saya sih sukanya 4 jalur ya, gitu. Nah, tapi saya kau mau- cuma jangan banyak cakap, tunjukin. Open Kenapa? dengan Saya minta data di dalam original teks kitabmu tentang Roh Kudus. Iya, nanti kalau kau ditanya balik kau jangan moda congor kau. Lah, saya sudah. tadi Saya sudah mau jawab diskusi. pertanyaan kalian. Ya sudah. Sebentar Bang Zuma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Iya. silakan. Kebotolanmu Yang botol siapa yang ngambil Teman-teman kitabnya orang? tunggu Iya, dulu, Gimana? teman-teman. tunjukin botolnya. Teman-teman sebentar dulu ya. Gimana? Gurunda botol. Gimana? Bikin timer aja, sampai bisa bikin Silakan. timer. Bro Sam, silakan Bro Sam. Jangan Yang sebut, naik jangan diskusi sebut pakai nama hati, saya. Jangan sebut Yang nama saya. baper, yang baper. Gurunda Yang baper sombong turunin sama aja. botol. Saya kapan Turunin mulainya aja, ini? Bukan sombong, bukan sombong. Iya, Kalian kau yang bilang harus kita diajarkan ditipu, kau tentang bilang kita ditipu, kitabmu. kita nggak tahu. Itu Kitabmu itu harus kamu pahami. Tunggu teman-teman. Yang memalukan. sombong siapa? Pakai temar. Silakan, Bro Sam. Ya, saya trip Ya. 1 lawan Sebut nama 7, saya, Bro. silakan. Bro Yang Muslim Triwira. 5, yang Kristen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu ini Lawan kamu Bang ini Suma. sama- Oke. Ya udah, kamu sama apa dulu? Sama Valentino. Sama- Kita diam Sama ya. Valentino Supaya ya. Oke, boleh. Ya, oke, silakan. Baik. Iya. Oke ya. Iya. Oke. Ya, tema yang sama ya, karena yang tadi 2 orang itu sudah nggak sanggup. Ya, jadi butuh bantuan.
Jadi teman-teman ini butuh bantuan. Oke. Maksimal 3 menit ya. Maksimal 3 menit. Itu yang pakai musik matiin dulu ya. Di silent dulu, mic-nya di silent dulu yang Temanya lain. apa ini, Bang Valentino Suma? Temanya apa ini? Ayo kita buat. Ya temanya tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus Tadi itu Roh datang Kudus kepada sudah, biarin baginda aja. Rasul Terus Muhammad tenang aja. Sallallahu Alaihi Wasallam atau Roh Kudus datang kepada penulis-penulis kitab saudara kan gitu. Iya sudah, ayo. Ya. Ya, silakan. Oke, kita beri kesempatan dulu sama. Silakan Anda tanggapi. Oke. Mana temernya? Mana? Triwira, kau bagian temer aja Triwira. Kamu nggak ada gunanya di sini. Gurunda sebentar. Triwira kasih temer aja dia. Host, ada berapa moderator di Komalmu ini, host? Kalau bisa dihapus dulu semua moderator itu. Udah diam Iya, aja iya. dulu. Diam dulu kau, Diskusi diam aja, dulu. kau diam, Ini kau mau diam. bertahan tidak Siapa yang Komalnya? bisa? Diam dulu. Kau itu dari tadi kejang-kejang semua gimana sih? Jangan ada bikin kau pula yang aturan. Oke, dan untuk Siapa yang mau turunkan. dan untuk saudara-saudara di bawah, saudara-saudara di bawah, tolong tap-tap layar ya. Tolong Udah tap-tap syukur layar kau ya. dinaikin biar dia dapat poin kau di sini. Turunkan aja host. Saya beli muka kau. Udah kali kau sini. Kau ini tuh dari Islam sendiri. Kau ginjalmu saya beli. Santai aja, kita ngobrol. Oke. Koin. Sakit hati. Mari ya. kita saksikan Saudara dulu host. Begini aja. pertahankan Ini Muslim ada berapa Komal ya? ini ya teman-teman. Saudara-saudara sebentar, Muslim ini Muslim ada pertahankan berapa? Komal ini. Sebentar dulu. Muslim Cuma ada ada berapa? biji, cuma ada dua. Tenang oke. aja kau. Dua lawan Jangan dua takut. aja. Samuel sama Daniel. Saya sendiri lawan kalian 7 orang. Sendiri aja, Sendiri. Bang Zuma. Sendiri. Saya di sini biar dilihat audiens, biar dipertahankan Komalnya. Biar Udah. Oke teman-teman ya, pertahankan diskusinya Komalnya dan Roh Kudus saksikan. Jadi diskusinya ini Roh Kudus ya. Biar Bang mereka Valentino. disapu rata di sini. Ya, Roh Kudus, betul. Oke. Betul. Roh Iya, Kudus, oke. Roh Kudus berasal Ya. Roh Kudus. Siapa bisa Ini ya. bukan pentalin Ya, siapa. Triwira temer aja, suruh dia temer Temer, supaya ada temer. fungsinya. Triwira itu tahu salah. Nggak ada Udah guna-gunanya dia, cuma bisa gak usah kayak gitu Suma, jangan kayak anak kecil begitu terus. Tadi Iya, lu udah. bercanda, Terima Bung, kasih. bercanda, Sudah, ini apa santai. namanya, Jangan teman-teman? tegang. Mulainya. Teman-teman. relax tuh. Selesai. Siapa yang bisa? Atau ini kerbau betina mungkin. Oke, Nah, kalau ya. Kerbau, ya bagus, cocok kerbau pakai timer bagus. Iya udah. Oke. Gimana? Tapi kalau Kerbau temermu Juma langsung tampilkan. ngaur langsung dipotong ya. Nggak ada ngaur-ngaur, nggak ada ngaur-ngaur, kerbau santai aja, santai. Oke. Jangan bertakia sini ya. Temanya Nggak ada tagia, kalian yang akan tengkurap di sini. Tengok aja nanti. udah Suma. Udah kita buktikan aja. Yuk, Oke. berbau betina, tunjukin timer. Oke. Dari siapa dulu? Yang mau bernarasi silakan. Silakan. Ya, Ya, saya silakan. dulu deh. Saya tanggapi ya. Roh Kudus itu, roh itu berasal dari bahasa Ibrani, ruah. Kudus itu dari bahasa Ibrani yaitu kados atau kodes. Nah, bahasa Yunani bukan berakar dari bahasa Semitik. Maka diterjemahkan roh itu adalah pneuma, kudus itu adalah hagios. Nah, kenapa ada bahasa Arab roh kudus, rohul kudus? Karena bahasa Arab masih berakar dari bahasa Ibrani dan Aram. Gitu ya. Jadi kalau Zuma bilang tidak ada kata roh kudus, ya buat saya bagaimana ya berdiskusi seperti ini? Apakah Bro Zuma ini tidak tahu akar bahasa Yunani? Nah, jadi kita sudah buktikan bahwa roh kudus diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dari rumpun Yafit, bukan Semit, yaitu Pneuma Hagios. Ya, silakan Zuma buktikan ayat lain bahwa Pneuma Hagios bukan untuk menerjemahkan Roh Kudus. Itu saja dari saya. Ya, langsung. Teman-teman, ada yang mau nambahin atau enggak? Atau cukup saya saja? Udah. Tolong jangan sebut nama saya. Oke, giliran saya. Ya, silakan Suma. Oke. Oke, Bung. silakan Bang Zuma. Silakan, Oke. silakan Bang Zuma. Iya. Silakan. Direkod lagi timernya 3 menit. 3 menit. 3 menit. Oke. Baik. Ya, silakan Suma. Oke. Saudara harus memahami ya,
Di dalam Al-Quran itu secara original teks kata Roh Kudus itu terpampang dengan jelas. Kul nazzalahu ruhul kudus. Ini ada nih. Ini hak paten. Tidak bisa Anda ganggu gugat. Sementara di dalam kitab saudara tidak ada Roh Kudus, itu nggak ada. Di bahasa Yunani hagion itu diindonesiakan suci, bukan kudus. Tolonglah belajar lagi. Kenapa? Karena muatan roh suci dengan roh kudus itu berbeda. Kitab Indonesia, Bible, mengambil kata roh kudus dari mana ngambilnya? Kalau mau diindonesiakan, pneuma hagion itu artinya semangat suci. Kenapa malu-malu Anda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Kenapa harus nyerempet masuk ke dalam bahasa Quran? Kenapa? Itu yang pertama. Ya, agar Anda pahami, hagion itu artinya suci. Di Indonesia kan ya suci, Bung. Bukan lari ke bahasa Arab, bukan lari ke bahasa Ibrani. Mau ngapain kalian menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Arab di Indonesia ini? Mau ngapain? Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pneuma, spirit, itu juga bisa jiwa, bisa juga sukma, sukma suci, roh suci, dan seterusnya. Ngapain ke Roh Kudus? Ngapain coba? Sedangkan Roh Kudus itu cakupannya adalah spirit dari Tuhan. Spirit dari Tuhan artinya malaikat. Malaikat dari Tuhan artinya Jibril. Jibril itu nama lainnya lah itu Roh Kudus. Di kitab saudara nggak ada. Coba. Hagion itu suci bahasa Indonesianya, bukan kudus. Terus kenapa Anda masih membawa Roh Kudus? Kenapa nggak roh suci? Atau makhluk suci? Kenapa? Kenapa harusnya rempet ke Quran? Karena ada yang ingin Anda jajakan di sana. Nah, sedangkan Al-Quran, itu yang pertama ya. Yang kedua, sedangkan Al-Quran ini, kitab suci ini, didatangkan kemudian dari Allah melalui Roh Kudus. Sedangkan yang Anda tunjukkan tadi, Kisah Para Rasul 1, nomor 5, yang tadi salah sebut Triwira, kemudian Yohanes 20, nomor 22, itu bukan mengutus Roh Kudus kepada penulis-penulis hukum-hukum. Coba dong. Yang kita bahas ini, apakah tulisan-tulisan pengarang kitab saudara itu dari Roh Kudus, dari Jibril, dari Roh Tuhan? Mana dalilnya? Tunjukkan. Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu di mana? Surat Roma kah atau di mana? Itu yang kita butuh, Bung. 2 PR Anda, silakan. Oke, giliran saya ya. Mantap, langsung silahkan. Pegangan, Ya. Pak. Tadi cuma 3 menit buang-buang waktu. Bentar. Menitnya ya. Ya, sudah. Cuma tadi 3 menit buang-buang waktu. Kan narasi saya tadi saya katakan Roh Kudus itu dari bahasa Ibrani. Nah, silakan nanti teman-teman buka interlinearnya ya. Dari kata ruah dan kados atau kodes, ruah hakodes ya. Roh Sang Kudus itu ada definite artikel hakodes, ruah Sang Kodes. Capek saya nih bahasa Jawa ya. Nah, terus gini. Roh itu definisinya, leksikonnya dari bahasa Ibrani itu ada 4 ya. Bro Juma, yaitu adalah udara bergerak, semangat, kuasa, energi. Begitu. Ya. Jadi nanti kalau Bro Juma ketik angin, itu roh juga. Udara bergerak, itu roh juga gitu. Nah, tetapi itu kan bahasa Semitik. Nah, kalau di apa namanya Yunaninya itu tidak diterjemahkan roh. Berarti Bro Zuma ini yang sangat terkenal ini kok lucu. Mana Roh Kudus itu di bahasa Yunani? Bahasa Semitiknya beda. Kenapa nggak kamu tanya? Mana kata Roh Kudus dalam Alkitab bahasa Inggris? Kan kamu lucu. Terus gini loh ya. Hagios itu artinya suci. Salah. Hagios itu kudus. Kalau suci dalam bahasa Yunaninya adalah, sebentar, saya tadi udah screen. Penang sapa pale? La ilaha illallah. Baru cari ya? Iya. Belajar dulu. Harusnya kamu belajar Suci dulu, itu, Bung. sebentar jangan dipotong. Suci itu dalam bahasa Yunaninya adalah katara.
suci. Nah, suci itu bukan kudus, Zoom. Makanya di dalam Alkitab selalu ada dua kata, suci dan kuduslah kamu. Kudus bukan suci bukan kudus. Suci itu bersih, kudus itu khusus. Silakan kamu ketik di LAI dalam Perjanjian Lama, yaitu kata kudus khusus. Nanti ketemu. Kudus adalah yang harus khusus. belajar kau itu. Sebentar, penyesal. jangan dipotong. Ini waktu saya. Jangan dipotong, Triwira. Jangan dipotong. Ya, Lanjut. jadi kamu ini yang terparah buat saya selama saya kenal Zuma ini, loh kok masa di mana kata kudus dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani misalnya begitu, itu bukan rumpunnya mereka. Kamu terlalu tolol begitu, ya. Jadi kudus itu dari bahasa Ibrani. Lah para rasul itu kan bahasanya mereka orang Yahudi. Ketika dia berbahasa Yunani, dia memakai konteks-konteks yang Roh Kudus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani gitu. Lah jadi kalau suci itu bersih. Kamu cek KBBI. Arti suci dalam KBBI itu bersih, bukan kudus. Tuh capek saya bahasa Jawa. Udah cukup lah, teman-teman. Udah cukup ya. Bahasanya dijaga dong. Katanya berpendidikan begitu. Iya dong, nanti aku jaga lah. Kita ini bro. Zuma, kita ini bro. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oke, bro, sabar. Ya, saya lah, giliran saya kan. Ya, silakan. Oke, saya boleh diperbesarkan dulu, Bang. Host, besarin layarnya Zuma, host. Iya, baru kali ini saya mau buka kamera untuk teman-teman ikhlas. Masya Allah. Awas salah buka ya, nanti nonjol pula muka kau. Nih, santai. Nih. Apa suci? Suci? Indonesia suci? Bahasa Yunaninya apa? Katarak ya? Yes. Oh, matamu katarak. Matamu katarak atau apa? Oh, suci. Oh, ya oke. Gitu ya. Cara belajarnya itu sederhana, Bung. Jadi kita nggak usah pakai nipu-nipu lah. Jadi hagios itu dalam bahasa Indonesia itu suci. Jadi kamu itu punya Tuhan itu roh suci. Jadi Tuhanmu itu roh yang suci gitu loh. Malaikat Tuhan kalian itu. Malaikat. Kalian mempertuhankan malaikat utusan Tuhan. Sudah malaikat disembah, manusia juga disembah. Gitu ya. Nah, oke. Kembali kepada yang saya terangkan tadi. Di pasal kedua, mana tunjukkan Roh Kudus datang, malaikat suci datang kepada Paulus. Mana buktikan? Kalau kami kan jelas, malaikat Jibril, malaikat suci yang datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Mana coba tunjukkan ke saya? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus datang setelah Yesus, kemana perginya? Ke Paulus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan narasi dalam Al-Qur'an, kul man kana aduwwan li Jibril, dan Jibril ini adalah kul nazzalahu ruhul qudus. Jibril ini adalah Roh Kudus. Berarti Yesus minta Roh Kudus agar didatangkan oleh Bapa. Roh Kudusnya larinya ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patahkan itu. Putuskan mata rantai itu, bahwa Roh Kudus yang diminta oleh Yesus bukan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Yesus. Roh Kuduslah yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Yesus, karena Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana buktinya? Tunjukkan ke kita. Di mana saatnya Paulus menulis kitab-kitabnya, disitulah Roh Kudus datang mengilhami dia. Tertulis di mana itu? Coba, mana buktikan yang ada Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Harusnya siapakah engkau Roh Kudus? Tolonglah teman-teman Kristen, kita berdamai dengan kebenaran itu. Jangan saling membenci satu sama lain. Bang Suma tampil untuk melegakan otak, merenggangkan saraf-saraf kalian. Roh Kudus itu datang setelah Yesus. Mana Roh Kudus yang datang kepada Paulus? Tunjuk dalil, satu aja. Satu. Kalau ada dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus, kita selesai. Silakan Anda tunjukkan.
Mantap. Ya, silakan timernya. Gokil. Cuma nggak singgung kitab Ibrani ya, kitab perjanjian lama, kata Ruach HaKodes ya. Udah timernya teman-teman, mana? Sudah. Tuh. Oke, tolong di stop dulu, aku mau mulai ngomong tadi belum. Oke, saya minta tolong teman-teman buka KBBI, kata bersih. Kata suci. Jadi konteksnya Zuma itu aneh. Lah ini kan bahasa Indonesia. Lah sekarang kata suci, coba teman-teman lihat. Coba bisa dibuka kameranya nggak di situ? Host, tolong bantu saya. Kata suci itu apa menurut KBBI? Ayo dong yang lain tolong bantu saudara Kristennya. Kasihan Iya, loh di stop itu. dulu timernya. Timernya di stop dulu. Timernya itu udahlah ngoceh. Siapa ini nggak yang ngomong ini tahu Pak belum Valentino ini. ya? Pak Valentino, iya. Masa Iya, lupa bantu sama Pak saya Valentino. mantannya sendiri. Bukan, itunya nggak ada cenut-cenutnya nggak ada, nggak tahu. Ini udah cenut-cenutnya di sini aja. Nanti Udah malu langsung saya. itu datanya keluarin, bantuin Nggak bisa dong. buka, soalnya saya Keluarin Nggak ada yang datanya. Tampakkan di kameranya, Triwira. Tolong dulu bantu. Nanti kamu tak cucu kamu nanti. Nggak ada yang bisa nunjukin. Oke, ya sudah teman-teman silakan cek masing-masing di situ. Kata suci menurut KBBI adalah bersih. Nah sekarang ketika kamu cari kata bersih dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunaninya katara. Itu ya. Jelas ya. Nah di dalam kitab perjanjian lama, ya, suci itu bukan kudus, Zul. Kamu belum singgung-singgung itu. Nah terus saya langsung Bisa, cepat Neve. saja. Aku kerja sekejap. Oke, saya langsung cepat saja. Di mana Si Paulus Triwira ketemu? kok kamu liatin tuh. Teman-teman, saya lagi ngomong ini di mute nggak? Diberhentiin timernya atau jalan? Udah. Halo. Oke. Paulus itu bukan. Ya. Oke, Bang Valentino, saya bisa bantu untuk buka KBBI tadi. Iya, silakan. Perlihatkan kameranya itu di situ. Coba kamera. kata suci dalam KBBI artinya apa? Capek saya bahasa Jawa nih. Oke, kata suci. Sebentar. Kata suci di sini di KBBI artinya itu Open bersih. cam, Nathan. Open Contohnya cam. air Cam. suci. Buka. Open cam biar teman saya my brother Zul ini yang lupa sama saya ingat tahu lihat Sudah. itu. Ini kelihatan nggak teman-teman? Tolong dibesarin, host. Nah, ya, Nah, menurut di sini kata suci itu artinya bersih. ya sudah kalau begitu mau kotor juga nggak apa-apa. Saya suka kotor-kotor. Lah lalu sekarang Paulus kan teman-teman nih tadi Zuma nanya waktunya dijalankan ya. Nah teman-teman nanya di mana Paulus ketemu Roh Kudus? Loh lebih keren, Jul. Paulus itu ketemu Yesus loh. Ketemu Tuhan. Kisah para Rasul 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab. Ini Paulus ngomong, siapakah engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya yang dianiayanya itu para pengikut Yesus, sama saja menganiaya Yesus. Itu ada ayatnya ya. Lalu kisah Rasul, sebentar ya. Sebentar dulu. Katanya, oke. Sekarang kisah Rasul 22 ayat 8. Jawabku, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Gitu. Jadi Paulus ini nanya, karena ada cahaya itu, Paulus orang Yahudi, biasanya cahaya itu adalah Tuhan terang, Allah itu terang. Makanya dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Lalu kata Tuhan, akulah Yesus. Jadi Yesus sekaligus di situ mengaku bahwa dirinya adalah Yesus yang bertemu dengan Paulus, dan Yesus itu Tuhan. Itu aja, bukan Roh Kudus. Gitu ya. Nanti kalau Bro Zul bilang Muhammad ketemu Jibril, nanti tak tanya siapa saksinya. Dari Al-Fatihah sampai Anas tuh berfirman Allah, misalnya Qul ya Robi. Loh saksinya sopo? Itu kan kata Muhammad. Saksinya sopo itu? Lah kalau Paulus ada saksinya, ya, yang setengah ada yang ikut Paulus, ya, separuh dari teman-teman yang ekspedisi itu mendengar namun tak melihat. Yang setengah lagi melihat namun tak mendengar. Jadi ada konfirmasi. Gua nggak lihat, oh tapi gua dengar katanya. Gua nggak dengar, tapi lu kan lihat. Gitu. Tapi Paulus kedua-duanya. Dia melihat cahaya itu sampai buta dan dia mendengar suaranya. Itu lebih dari Roh Kudus. Capek bahasa Jawa. Ini kalau caranya begini, ini namanya kan gimana? Mengsarayakan ya.
Gitu loh. Menyelenggarakan gitu. Bentar dulu supaya jangan diketawain ya. Menyelenggarakan. Itu saya jadi gak enak sama Mahfud MD. Ya udah itu aja teman-teman. Menyesatkan. Lanjut. Dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Gurunda. Jadi saudara Valentino, Anda mencoba membawa kata suci ke bersih. Bersih bukan katara, Bung, tapi katari dalam bahasa Yunani. Anda salah. 2 poin Anda keliru di sini. Belajar lagi, belajar. Menghadapi Bang Suma itu memang harus orang pintar. Jadi agion atau hagion itu tetap suci ya. Jadi tidak ada Roh Kudus. Anda menyuruh saya berbahasa Aramaik, Ibrani, nggak ada hubungannya. Yang saya minta pernyataan Yesusnya setelah dia minta kepada Tuhan kami. Ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku setelahku ini adalah seorang penolong. Ingat Bung, seorang penolong Bung. Seorang penolong dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos itu penghibur. Oke? Penghibur itu pembawa kabar. Kabar apa? Kabar gembira dong. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira. Basyira, pembawa kabar gembira. Itu penghibur namanya. Mana coba tunjukkan kepada saya Paulus disebut pembawa kabar gembira. Ada enggak? Ayo. Yang datang itu parakletos, pembawa kabar gembira. Mana Paulus disebut pembawa kabar gembira? Kan sedih kan? Sedih dong. Ayo. Jadi saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, ini poin yang penting untuk kalian pelajari. Yesus terangkat ke langit. Sama-sama kita mengimani. Beliau nabi. Bagi kalian, offside menjadikannya Tuhan. Beliau bagi kami adalah nabi yang suci. Rasul yang suci. Kami meninggikan posisi beliau. Beliau salah satu hamba Tuhan yang berada di sisi Tuhan kami. Itu yang Anda harus paham. Maka kami selalu memuliakan beliau dengan menyebut alaihi salam. Keselamatan, kesejahteraan atas diri beliau. Nah kemudian ketika dia meminta kepada Tuhan akan mendatangkan, minta kepada Allah agar datang seorang penolong, seorang penghibur, pembawa kabar gembira yang dipimpin kemudian dalam bimbingan Ruhul Kudus, Al-Quran menguraikan 2 perkara itu. Maka apa yang dikatakan? Kul man kana aduwwal li Jibrila, kul man nazzalahu Ruhul Kudus. Jelas. Nah sekarang di Kristen ini yang kita minta, mana Roh Kudusnya? Datang kepada Paulus mana? Anda justru menunjukkan kesalahan fatal. Anda mengambil kisah para rasul. Siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Coba Anda lihat kekeliruannya. Aku akan minta kepada Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 7:16 kalau Anda jeli melihat. Sebab kalau aku tidak pergi, pribadi itu tidak datang. Berarti pribadi satu harus terangkat ke langit, baru turun pribadi yang lain. Tahu-taunya yang datang, siapakah engkau Kurios? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang Yesus lagi. Bohong nih orang. Kata Yesus yang datang adalah Roh Kudus, malaikat suci, bukan Yesus sendiri. Itu kebohongan. Ya, tolong direnungkan itu. Jadi jangan ego terhadap kesesatan. Sesat ya sesat, akui. Selesai. Lanjut. Kita buktikan kau yang datang di kebenaran. Oke, sebentar ya. Silakan. Para host, ini kan Zul tidak menjawab dan tidak menanggapi. Dalam kitab bahasa Ibrani, Perjanjian Lama kan ada kata Ruach HaKodes. Waktunya dong, jalan dong, waktunya dong, langsung. Langsung dong. Pegangan yuk, pegangan. Manjur. Kodes itu bukan Tuhan menurut yang punya kitab, Bung. Jangan lari ke kitabnya orang. Kitabmu aja. Bukan Tuhan loh. Tuhan itu Yahweh, Yotevave, Tetragramaton. Pakai teks asli aja, Bung. Kitab orang. Emang lu pikir Al-Quran kan juga bukan Al-Quran kan bukan kitab Makassar. Tuhan Yesus yang berkata dia ditulis di kitab Taurat sampai kitab orang. Iya. Udah. Memang pendusta itu. Memang itu untuk Bani Yakub, Perwira. Kamu Bani Tritrik. Apa yang kita sampaikan kau bilang salah. Kau itu penyesat. Silakan Valentino. Udah. Jangan terpancing emosi nanti menyengserayakan rakyat. Ya. Udah ini gini. Rayakan, Bu. Yang benar dong. Menyengsarakan. Si penyesat itu. Ayo silakan.
sebelumnya lanjut gini, kita kan diskusi dua arah nih. Bang Valentino sama pegangan Tuma, guys, pegangan. Sudah tenang-tenang dulu bro. Kebenaran tenang memang dulu. menyakitkan. Tenang Sabar bro, ya. tenang. Nanti kan kita kan juga kan bertanya soal Roh Kudus yang diterima oleh Nabi Muhammad, mana saksinya juga kan. Jadi kita diskusi dua arah. Silakan Bang Valentino lanjut. Iya, jadi di sini Roh Kudus lagi. Kata bersih itu adalah katara dalam bentuk pluralnya, ya. Terus dalam bentuk kata awalnya itu kataros, dari kata aslinya berbentuk single. Tapi dalam penggunaannya yang saya ambil contoh dari Lukas 11 ayat 41 adalah katara menjadi bentuk plural. Gitu. Nah, jadi cuma ini belum menanggapi, kayaknya dia lari gitu loh. Di dalam kitab Ibrani kan perjanjian lama kan ada kata ruach hakodes. Sementara premis pertanyaan Jul, di mana dalam kitabmu? Kan begitu. Nah, jadi tolong ke situ dulu nih, atau mana kena skakmat ini Jul ini. Gitu. Nah, terus kan saya ambil ayat yang tadi yang Paulus ketemu sama Yesus. Lah Yesus sama Roh Kudus, kalau kamu pakai kata pribadi-pribadi ya, Roh Kudus itu diembusi oleh Yesus, masternya ya Yesus itu. Ya, jadi Paulus nggak ketemu Roh Kudus, ketemunya Yesus. Gitu loh. Yang si pemberi yang memproduksi pula lagi. Nah, jadi gitu Sul. Itu kamu tinjau dulu yang saya bilang itu di dalam bahasa Ibraninya dalam kitab Tanah itu, ya. Itu ada ruach hakodes. Ngerti ya Jul ya? Nah, saya jadi lupa apa tadi saya mau ngomongin. Ya. Nah. Saya bingung teman-teman. Jadi lupa saya. Itu aja dulu. Jul tanggapin itu. Memang kalau udah mulai goyang memang begitu. Iya. Jadi Jul tanggapin dulu. Bukan tadi ada gugatan satu dari premis Jul yang mau saya angkat, tapi saya lupa catat. Mungkin karena teman lama nggak ketemu Jul ya. Mungkin karena teman lama nggak ketemu. Iya nggak apa-apa. Jadi tanggapi ruach hakodes yang di perjanjian Lomo itu Jul. Oke. Udah? Ya. Boleh Temer dibesarkan, saya membuka kamera lagi. Ya, sekali-sekali dong Bang Suma buka kamera. Keren Bang Suma. Baru kali ini di Komal ini. Ayo teman-teman ya, pertahankan roomnya. Kasihan mereka ya. Pertahankan roomnya. Aku belum bisa buka kamera. Ya baru nggak apa-apa. pakai Ya, TikTok. Tapi aku ganteng loh. Nih. Iya. Oke, yang tadi ya teman ya. Wih, lebar kali HP Bang Suma. Keren kali itu. Sabar. Bang Juma. Iya, sabar. Ya, hasil ini dari kata suci ya. Sabar saudaraku, jangan begitulah. Bentar. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Oke. Pelan yang kita pelan. Nah, kita ketik bersih, pelan-pelan aja kita. Lo kok Google Translate lo? Nih. Nah, bahasa Yunani kan? Katari. Bersih. Lah iya. Iya apa? Itu apa dibacanya di situ? Katari betul kan? Tadi kamu nggak menyebut Katari tadi, kamu menyebut Katarok. Dan Kataros. Udah singular. Udah. Pakai teks asli dong, jangan pakai Google Maps, jangan pakai Google Translation. Pakai teks aslinya. Oke. Itu. Ya, sekarang begini, Anda harus mengakui bahwa memang yang datang kepada Paulus itu menurut Paulus in the gang itu adalah Yesus, tapi itu kesalahan format. Format awalnya tidak seperti itu, harus direpres ulang. Kenapa? Yesus minta kepada Bapa dan Roh itu tidak datang kalau Yesus tidak pergi. Kan begitu. Nah, sekarang Anda mengatakan yang menghembusi Roh Kudus itu adalah Yesus. Iya, kalau itu menurut saudara, tapi yang datang ini bukan yang dihembusin. Yang datang ini Yesusnya menurut Paulus, tapi bohong. Oke? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesus menghembusi Roh Kudus, tapi faktanya yang datang Yesus. Lalu dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu Tuhan? Emang Tuhan itu seperti apa? Dalam perspektif orang Yahudi, Tuhan itu kayak mana? Bukankah Tuhan itu roh?
Tapi kenapa Paulus mengatakan, bukankah engkau Tuhan? Katanya Tuhan itu roh. Kok Paulus bisa melihat roh? Ayo, kalau berbicara mengenai saksi-saksi, Bung, gawat nanti Anda. Nah, oke. Sekarang, Yesus itu mengatakan akan datang kepada manusia Bani Israel, seluruh manusia, membimbing manusia. Sekarang ketika Yesus berkata, akan aku utus seorang penolong, penghibur, akan menemani engkau. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Apakah Paulus, ajaran Lukas, Markus, Matius menemani Bani Israel sampai hari ini? Tidak, Bung. Menemani orang Romawi, Yunani, Barat, Belanda, Portugis, Amerika, Kristen Indonesia, itu yang ditemani oleh roh entah roh apa yang datang ke Paulus ini. Sementara Roh Kudus yang dimaksud akan menemani Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud di situ sudah nggak ada semua, udah mati semua, dibunuh oleh Paulus. Nah, lalu bagaimana? Yang benar itu adalah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana Roh Kudus itu memberikan Al-Quranul Karim. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah jabaran daripada Roh Kudus yang disampaikan melalui izin Allah, dan itu menemani seluruh umat manusia sampai hari ini. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus menemani umat Islam sampai hari ini. Dia akan menemanimu sampai di akhir zaman. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus itu baru betul. Tapi nah, sekarang Yesus faktanya ada, Al-Quran masih ada sampai hari ini. Oke, jadi nggak ada ya Roh Kudus ke penulis kitab saudara, nggak ada. Silakan. Jangan dipotong dong. Gimana sih? Pegangan yang kuat, teman-teman. Saya sudah membantu mempertahankan Komal ini. Kalian juga harus kuat kau gitu. Diam dulu, kau ini cerewet sekali. Diam aja dulu. Tapi ya motong-motong, jangan kau panas. Jangan kau panas. Diamlah. Saya turun, ini rungkat. Nggak apa-apa. Saya turun, room ini rungkat. Lanjut. Ngomong ini orang ini. Oh, ngancam. Oke. Banyak ngomong. Teman-teman, udah timernya dipasang? Dah, lanjut. Oke, untuk kesekian kalinya Zuma tidak membahas kata Ruach HaKodes dalam perjanjian lama. Kalau dalam strategi saya, aturan saya berdebat itu udah kena skakmat ya. Dia menghindar berarti. Oke. Sekarang Zuma mau saya skakmat yang kedua. Zuma berkata, Bani Israel semuanya dibunuh oleh Paulus. Teman-teman dengar itu nggak, para saksi? Dengar. Dengar ya. Saya minta Zuma membuktikan berdasarkan ayat Alkitab kalau si Paulus ini sudah membunuh Bani Israel semuanya. Nah, repot kalau debat sama saya, kamu tinggal pilih mau saya skakmat 10 menit, mau 15 menit boleh. Nah, terus Zuma di sini berkata, Al-Qur'an diberi oleh Roh Kudus. Buktinya masih ada. Lah, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus. Ini 3-0 nih. Ya. Yang dari Utsman, saya mau tanya, yang dari Utsman itu dari Roh Kudus itu. Yang dari Roh Kudus kepada Muhammad yang disebut namus oleh si Waraka bin Naufal itu mana? Gitu. Lah si Waraka bin Naufal bilang itu namus, kamu bilang Roh Kudus. Lah si teman saya Kusnadi dulu bilang itu katanya dari Maguro, makhluk gua hiro. Nah ini yang benar yang mana? Gitu. Ya jadi itu diingat. Ini kayak saya nih, ya waktu Zuma ngomong saya catat ini, saya catat. Nih ada 3 nih. Nah cuma udah saya catat nggak bahas ya Ruach HaKodes ya dari bahasa Ibrani, cek teks perjanjian lama. Kan kata kamu Alkitab kita. Lah terus kamu bilang Israel dibunuh semuanya oleh Paulus. Ya. Itu ternyata nanti saya minta ayatnya. Kalau nggak ada kamu kena skakmat. Al-Quran dibeli oleh Roh Kudus. Lah sekarang yang dari Utsman dari Roh Kudus. Nah kamu kasih buktinya. Ya, jangan hanya narasi bebas gitu. Nanti saya dimarahin Bunda Korla. Ya. Jangan begitu kalau diskusi, jangan menyengsarakan rakyat. Itu teman-teman. Ya, udah itu aja dari saya. Nanti kita kopdar kalau saya ke Makassar. Udah. Cukup teman-teman. Lanjut, Gurunda. Oke, baik. Saudara, saya
ingin menyatakan kepada saudara. Jadi kalau Tuhan di dalam perjanjian lama bercerita tentang Ruach HaKodes, itu tidak merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Itu merujuk kepada utusan. Oke? Kepada Tuhan-Tuhanan atau Elohim. Elohim itu Tuhan-Tuhanan. Malaikat pun, Musa pun disebut Tuhan, Elohim. Itu yang perlu saudara pahami. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oke? Dewa penuh dengan roh kudus. Kamu ingin mengatakan bahwa ini Tuhanmu? Kalau hanya bertumpuh kepada roh kudus itu adalah Tuhan. Katakanlah ini dewa. Ternyata dewa pada masa itu juga memiliki roh kudus. Ayo. Makanya harusnya kau nulis roh suci. Roh suci. Tuhan kau itu roh suci. Jangan kau ambil roh kudus. Karena roh kudus itu milik Islam. Oke? Itu yang pertama. Kenapa saya tidak membahas Ruach HaKodes? Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada hubungannya Ruach HaKodes dengan Kristen. Ruach HaKodes itu internal Yahudi. Yang kita tahu, yang kita minta ini adalah roh penolong, roh kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan kami. Yang datang. Datangnya kemana? Ke Paulus in the gang atau ke baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda tidak bisa memberikan data kan? Saya kan udah bilang, kalau ada roh kudus datang kepada Paulus, saya berhenti, saya turun sekarang, saya tutup komal. Yang Anda tunjukkan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung bagi orang sakit. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, ketika Anda bercerita tentang Paulus membunuh murid-murid Yesus, jangan saya dong yang mengajarin Anda. Jangan, Bible, Paulus, Lukas yang ngajarin Anda. Ngapain saya? Kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Oke? 1 Korintus 5:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah para pewarta 8:3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dan berkata, akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Tapi kata Yesus, tetapi sebelum semua itu terjadi, wahai murid-muridku yang akan ditangkap, kalian ditangkap, dianiaya, diserahkan kepada rumah-rumah. Itu pengakuannya. Buk. Habis waktu. Oke, silakan. Meledak. Kalau dimasukin si CD host, turunin yang berisik-berisik, turunin aja host. Oke, aku bicara ya. Gini, hostnya mulai pinter. Gini, sebentar dulu. Kau host, kalau lagi diskusi dua arah, kalau naikin semua mereka ini, nanti ngomongnya berisik semua. Saya jamin tidak ada yang bicara selain Bang Zuma. Saya jamin. Diam. Kalau diam dulu. Diam kamu. Udah. Host yang punya komal. Kalau takut kabur, kalau takut pergi aja. Banyak yang lain. Kenapa kok kerja? Saya nggak bisa buka Ya sudah. mute, soalnya saya lagi tempat kerja. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kamu yang terlalu banyak ngomong. Biarkan Valentino yang ngomong. Kau mau ngomong apa kau? Tidak ada ilmu, kau kosong semua. Apa? Astaga, nih anak ini. Turunin aja host. Saya mau mulai. Ada yang turun muslim di sini. Nampak dia takut dia koinnya, dia kagak dapat koin. Yang kondusif ya. Aku Valentino, Daniel nggak perlu, Bro Daniel. sama Valentino. Turunin. Ya, lanjut. Saudara Valentino jangan diganggu. Ya, lanjut. Ya, aku udah kondusif ya. Aku udah pasang kalian itu 4-4-3. Nggak lama rungkat ini, Jadi Bung, kalau belum ada. Satu-satu aja. Ya, saya mulai ya, teman-teman. Nggak ada intervensi di sini ya. Iya, tolong dipermudah, sayanya capek ini neurolog ke Jawa nih, leher saya udah pegel. Ya, bukan karena saya bukan orang Jawa sebenarnya. Ya, oke, go. Udah dimulai nih, menitnya nih. Oke, kapan saya bilang Roh Kudus saya sedang menunjuk kepada Tuhan? Kamu mengatakan yang tidak saya katakan. Saya nggak bilang begitu, ya. Terus kamu lari ke Daniel. Yang tadi disinggung kan
surat Paulus itu yang saya bilang Yesus adalah Tuhan itu loh, ya. Jadi sekarang kamu bilang tadi Roh Kudus itu bukan menuju kepada Tuhan. Nah, di sini Jul ini nggak ngerti. Kata Roh Kudus dalam teks Ibrani di situ yang sering disebut di situ, kamu cek sendiri interlinearnya, itu adalah Ruach HaKodes. 3 suku kata, Ruach HaKodes. Jadi ruahnya itu sama. Roh general itu sama pengertiannya. HaKodes itu definite artikel untuk memberi keterangan kepada roh ini. Roh apa? Nah, bukan roh yang sama semua. Ruach HaKodes. Kodes itu kudus. Jadi ruah Sang Kudus. Ya, Sang Kudus siapa? Ya Elohim. Ya. Sang Kudus itu Elohim. Jadi kalau dibilang ruah HaKodes ya ruah Sang Kudus. Tolong jangan bicara dulu, nanti saya menyengserayakan ya. Nah, terus Bro Jul bilang kitab Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Loh, Kristen di situ di Lukas 2 ayat 11 kan adalah untuk memberi keterangan makna kepada kata juru selamat dalam bahasa Indonesia. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristen adalah pengikutnya. Ya. Gitu. Jadi kenapa ada kata Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Nah, Lukas 2 ayat 11, Kristus itu adalah juru selamat. Juru selamat itu apa? Itu konteks Ibrani. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan oleh LAI, yaitu Mosia. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada Mosia selain daripadaku. Ya. Terus, ya, jadi kamu luntur ya. Ya, sebentar teman-teman, jangan bicara dulu. Apa? Udah habis belum? Oke. Dulu. Ya. Gimana? Stop dulu menitnya. Lanjut Valentino. Oke. Terus tadi Zulkifli bilang kitabmu. Kan tadi kamu bilang kitabku kan? Nah, kamu kan nggak ada bilang kitab Taurat. Jadi kalau kitabmu, kitab saya ini ya Taurat, kitab tanah sama kitab Besora sama kitab Perjanjian Baru. Nah, terus Zul ini kena skakmat nih, karena sebut kata Roh Kudus dalam Daniel. Saya nggak singgung itu. Lalu Zul kena skakmat lagi, dia nggak menjawab nih. Kalau si Paulus membunuh semua orang Ibrani nih, Bani Israel ini, gimana nih? Kalau misalnya nggak dijawab juga, saya nggak enak karena Zul ini kan my brother udah lama sebenarnya, cuma dia lupa sama saya. Itu aja. Saya nggak enak kalau teman saya udah kena move begini, saya nggak enak untuk melanjutkan ini. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Iya, jadi satu pelajaran yang perlu Anda catat supaya Anda tidak ngawur ke depannya ya. Mana tahu Anda dialog lagi dengan murid-murid saya ya, sampai Anda dipermalukan lagi. Ruach HaKodes dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, roh milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Sama ketika Bait HaKodes, rumah milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Apakah rumah ini adalah Sang Maha Suci? Bukan. Tapi ketika dikatakan Bait HaKodes atau Ruach HaKodes, bait dan juga roh itu kedudukannya sama-sama ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Sang Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci. Gitu cara belajarnya. Jadi jangan Anda sandarkan roh itu adalah Sang Tuhan, bait itu adalah Sang Tuhan. Kalau begitu Anda baca 1 Timotius, manusia theos, berarti manusia itu adalah theos. Timotius itu adalah manusia Tuhan gitu. Gak boleh. Anda belajarnya itu harus ini loh. Jangan belajar hanya doktrin gitu ya. Lompat kan RT 6 kan. Bentar, ini siapa ya yang ngomong ya? Mohon maaf semua ya, sorry. Ini siapa yang ngomong? Tolong di-mute dulu ya. Lanjut semua. Oke. Nah, kemudian Anda sama sekali dari tema kita itu Anda tidak menyentuh sedikit pun Roh Kudus yang diminta oleh Yesus datang kemudian. Al-Quran menerima itu. Dia diterangkan dengan jelas, kul man kana aduwwan li Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul Qudus. Makanya kita minta, mana Roh Kudus dalam original teks Yunani? Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan. Ini kita sudah hampir sejam, bahkan lebih. Tidak mampu Anda itu. Hanya lari kepada apa? Hagion. Hagion itu suci. Semangat suci.
Ya, angin suci, roh suci. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Nggak nyambung. Itu ya. Ya ini ada manfaatnya supaya teman-teman Kristen tahu. Oh, ternyata terjemahan kita salah. Harusnya terjemahan kita itu adalah angin bersih atau angin suci atau udara bersih atau udara suci. Setuju ya, atau Pak terjemah ya? Ya, setuju ya. Oh iya, setuju dong, setuju dong. Kalian harus mengganti Roh Kudus itu dengan Roh Suci. Oke? Roh Suci harusnya. Jadi Tuhan Anda itu roh. Roh yang suci itu gratis tuh, ada kata sucinya, lumayan lah. Meskipun roh tapi ada kata sucinya. Itulah sembahan kalian. Kemudian saudara mengatakan, Yesus, kami tidak menyembah Roh Kudus. Siapa bilang? Di Kristen itu yang saya tahu, Roh Kudus itu juga adalah pribadi Tuhan. Yesus juga pribadi Tuhan. Sang Bapa lah Tuhan senior. Jadi 3 di dalam 1, menjadi 1 Tuhan. Dan itu Anda ributkan sampai sekarang. Itulah yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15. Bahwa orang yang mengatasnamakan diri yang pengikut Yesus akan ribut, saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Al-Quran yang mengatakan itu. Dan terbukti benar. Itulah bukti bahwa yang datang adalah Roh Kudus. Yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara kita tadi sudah minta ampun. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa, ya silakan. Mau ditutup juga boleh, silakan. Ada suara iklan ini berjalan. Gak apa-apa, lanjut aja nih. Ada iklan ini, suara iklan. Oke, saya tutup ya, penutupan dari saya ya. Oke. Gini ya, saya nggak minta pemahaman Ruach HaKodesmu. Ya, kamu kalau mau bahas Ruach HaKodes Ibrani, kamu buka kameramu, tunjukkan teksnya di situ, tunjukkan leksikonnya, itu aja, ya. Nah, tetapi kamu ini kena skakmat, Jul, karena kan kamu bilang di mana dalam kitabmu, bukan di mana di dalam Taurat. Saya cuma ngambil premismu saja. Nah, terus kamu malah gol bunuh diri. Ternyata kamu mengambil kitab Daniel. Ternyata kamu sebutkan kata Roh Kudus di situ. Jadi kan kamu gol bunuh diri gitu loh ya. Nah, terus saya mau minta ayat, bukan saya bilang tidak ada. Karena kan kamu bilang kan dari Roh Kudus tuh, Muhammad menerima dari Roh Kudus. Nah, ini waktu Muhammad ketemu di Gua Hira, saya mau tanya bukan Roh Kudusnya, tetapi mana bukti yang mengatakan Jibril yang bertemu di Gua Hira sama Muhammad. Ya. Nah, nanti saya tanya Roh Kudus, tapi sudahlah, itu nanti-nantilah ya. Terus tadi katanya orang Kristen perang terus, ribut. Kita dulu perang itu soal agama, udah enggak lagi soal itu ya. Nah, tapi sekarang Syiah sama Sunni masih perang. Gitu ya. Jadi bagaimana ini? Saya nggak bilang sih kalian perang gara-gara apa, ya saya nggak urusan itu. Tapi Syiah sama Sunni perang. Udah itu aja penutupan dari saya. Sekian teman-teman. Oke. Closing dari saya. Masih ada nih, Valentino, waktunya. Nggak perlu ditambah lagi, Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hiro, nggak? Nggak usah lah. Itu udah, nanti saya suruh edis itu sudah putar teman lama saya. Nah, terus kan tadi ada lagi. Roh Kudus tadi kan Jul tidak menjawab ini ketika Paulus dituduh membunuh Bani Israel gitu. Setahu saya Paulus itu membunuhi orang Bantar Gebang ini kayaknya ya. Jadi gitu aja dari saya. Allahu Akbar. Gimana? Giliran saya penutup. Silahkan semua. Ya, giliran my brother ini, my brother ya. Oke, saudaraku, thank you. Jadi berbicara mengenai Daniel, Daniel itu yang diceritakan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus milik dewa. Anda sudah mengakui Anda nyembah dewa? Itu di dalam Daniel 4:8 atau nomor 9 ya. Terus kemudian yang kedua tentang perang. Perang apa yang dimaksudkan surah Al-Maidah ayat 14-15? Perang tentang Yesus. Tentang Yesus ini kalian ribut satu sama lain. Ada yang mengatakan dia Tuhan, ada mengatakan dia utusan Tuhan. Banyak pokoknya sekte di antara kalian yang ribut tentang itu. Bukti bahwa Roh Kudus sudah menyampaikan lebih dulu 1400 tahun silam dan kebenarannya hari ini kalian rasakan. Nah, tentang Paulus yang bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saya katakan kepada saudara, ini berita yang ada muncul dalam kitab saudara. Di dalam Kisah Para Pewarta 18:13, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. 1.
Dalam Kisah Para Rasul 9:22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. 3. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan, hukum Torah di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci kita. Orang Yunani itu najis menurut orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka orang Yahudi tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini bukti akurat. Oke? Lalu kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan bahkan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ternyata pendiri agama Anda memang Paulus. Oke, sekira begitu saudara-saudara, tidak ada bukti di dalam kitab saudara Roh Kudus datang kepada Paulus. Berarti kitab-kitab Paulus 14 buku itu sama sekali bukan firman Tuhan. Triwira, saya katakan kepada saudara, kitab saudara itu bukan firman Tuhan karena tidak ada Roh Kudus datang kepada Paulus. Catat itu. Begitu juga ke Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang adalah Markus. Ya, sekira begitu teman-teman, belajar lagi. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, Roh Kudus itu hanya ada di Islam, di Anda entah roh apa. Entah roh apa yang ada di Kristen. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang datang kepada sekte yang satu adalah Roh Kudus katanya, yang sekte satu adalah Roh Kudus katanya, tetapi tentang Yesus masih cakar-cakaran, bukti bahwa yang ada di dalam diri kalian bukan Roh Kudus. Kami, Roh Kudusnya, tentang Allah kami satu, tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW kami satu. Semua Islam satu. Demikian, terima kasih. Oke, saya pamit ya. Teman-teman yang ada di bawah typing, terima kasih. Saudara-saudara saya yang ada di sini, terima kasih juga. Oke, baik. Ya, ini PR yang harus diselesaikan. Teman-teman yang ada di channel Sukif 15, Bang Fidi, terima kasih banyak saudaraku, sahabatku, Bang Hidayat, terima kasih telah mendampingi kita di sini. Yang punya Komal, Anda luar biasa, teman Muslim. Yang lain teman-teman Kristen, saudara Nathan, pesan saya ikuti Triwira untuk belajar terus. Habis itu bisa hadapi Bang Suma. Terima kasih, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Oke, teman-teman, saya ngomong dikit ya. Ngomong dikit dulu ya. Nah, tadi nih teman-teman tolong tanggapi omongan saya ya. Zul kan ngaku Paulus adalah aliran Nasrani sesat, betul? Betul, teman-teman? Iya. Iya. Nah, sekarang begini. Si Waraka bin Naufal kan, Muhammad itu kan belajar dari Waraka bin Naufal, sekte Nasrani. Sesat. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi dia bilang surat Al-Maidah itu bukan soal perang begitu, soal perang Yesus itu siapa? Lah, tetapi kan Islam adalah ajaran Muhammad yang belajar dari Warakah bidat Kristen Nasrani yang menyatakan Yesus bukan Yahweh Elohim. Jadi sebenarnya Islam adalah produksi dari bidat-bidat Kristen. Ayo, datamu. Kenapa? Datamu Loh, mana? Loh kan kata Zul kan,